Typer, selamat datang kembali di Highcast Himateta Podcast. Dan di episode kali ini tentunya aku nggak sendirian. Aku udah ditemani oleh salah satu narasumber yang merupakan mahasiswa berprestasi dari jurusan teknologi pertanian. Siapa lagi kalau bukan Kak Dini Nuraini. Halo Kak Dini. Halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Mungkin Kak Dini bisa nyapa seluruh sobat Typer yang lagi nonton sambil memperkenalkan diri. Oke. Halo Sobat Techpers, sebelumnya kenali nama aku Dini Nuraini dari program studi Teknologi Hasil Pertanian angkatan 2021. Halo, salam kenal Kak Dini. Salam kenal. Jadi Kak Dini, aku nih sering banget kan kayak scroll akun Himateta dan ada nih yang namanya segmen Tech Per Achievement. Dan di beberapa kali ada Tech Per Achievement itu isinya adalah postingan mengenai prestasi kakak. Kayak banyak lomba-lomba yang kakak ikuti. Boleh dong Kak di-spill beberapa lomba yang pernah kakak ikutin? Oke, untuk lomba-lomba yang pernah aku ikutin itu yang pertama ada Thailand Inventors Day di tahun 2023, terus ada World Young Inventors Exhibition di tahun 2023 juga, terus ada CIF, Seoul International Invention Fair di tahun 2023 juga, dan juga saya mengikuti berbagai macam lomba esai di tingkat nasional tahun 2023 gitu. Oke, tadi aku dengar ada TID, WIE, dan SIIF gitu. Iya. Boleh nih Kak diceritain satu-satu mulai dari TID, WIE, dan SIIF itu lomba yang kayak gimana, di mana? Itu boleh Kak dijelasin buat sobat Tekter yang lagi nonton. Oke, untuk lomba TID, WIE, sama SIIF itu lomba tingkat internasional yang diselenggarakan oleh salah satu asosiasi yang ada di Indonesia, itu namanya INOPA. Jadi INOPA ini merupakan wadah untuk anak-anak di Indonesia bisa membuat inovasi produk dan diikut lombakan di tingkat internasional gitu. Untuk TID sendiri dilaksanakan di Bangkok di Thailand. Sedangkan untuk WIE itu dilaksanakan di Kuala Lumpur. Kalau untuk SIIF itu di Korea. Tapi untuk yang SIIF kemarin yang berkesempatan untuk berangkat langsung ke Korea itu salah satu tim dari saya gitu. Untuk bagaimana lombanya TID, WIE, sama SIIF itu merupakan lomba exhibition. Jadi di sana saya membawakan inovasi produk nih, inovasi produk berupa biskuit. Untuk yang TID sama WIE, biskuitnya itu terbuat dari tepung kacang merah dan juga tepung tulang ikan gabus, yang dimana mempunyai manfaat untuk anak stunting gitu. Dengan tingginya zat kalsium dan zat besi di tepung tulang ikan gabus dan tingginya zat protein di dalam tepung kacang merah itu dapat membantu menunjang masa pertumbuhan anak-anak gitu. Dimana kan stunting itu merupakan masalah yang sangat besar di Indonesia sampai saat ini kan. Jadi kita membuat inovasi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di sekitar kita gitu. Jadi inovasinya tuh harus yang relate gitu ya Kak? Iya benar. Oke, selain bikin inovasi sama melakukan pendaftaran nih Kak, kira-kira apa aja sih kayak faktor-faktor eksternal yang perlu disiapin? Kayak mulai dari bahasa Inggris mungkin atau public speaking, boleh diceritain nih Kak? Oke, untuk faktor eksternalnya itu tentu saja public speaking sangat kita butuhkan ya dalam mengikuti lomba. Karena mengapa kita harus mempresentasikan produk kita dengan baik. Jadi dewan juri itu bisa menangkap apa yang kita maksud. Dengan begitu kita harus melatih public speaking kita, terus tentunya dalam bahasa Inggris ya, karena di tingkat internasional dewan juri juga, akan selalu bertanya menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi dengan menggunakan pronunciation yang jelas, terus itu listening kita juga dites pada saat dewan juri itu memberikan tanya jawab kepada kita gitu. Jadi nanti ada kayak Q&A gitu Iya, ya, Kak, ya. Dan dalam bahasa Inggris Q&A-nya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk mengikuti lomba-lomba yang disebutin oleh Kak Dini tadi, harus udah prepare bahasa Inggrisnya. Iya benar. Oke. Gitu. Kira-kira dari lomba-lomba yang udah kakak sebutin tadi yang paling berkesan buat kakak nih apa dan kenapa Kak? Boleh diceritain sekaligus alasannya Kak? Oke, untuk pengalaman yang paling berkesan pada saat lomba itu pada saat di Thailand. Karena mengapa? Kan budaya di Thailand mulai dari bahasanya, terus juga orang-orangnya itu kan sangat, terutama bahasanya itu sangat ini ya, berbeda dengan bahasa kita di rumpun Melayu kan. Kita nggak mengerti bahasa mereka, terus bahkan mereka juga mungkin nggak mengerti akan bahasa kita gitu. Jadi salah satu kendalanya itu
pada saat kita berkomunikasi dengan masyarakat asli sana gitu, yang apalagi kalau mereka minim dalam bahasa Inggris, sedangkan kita juga minim dalam bahasa Thailand. Jadi pada saat kita berkomunikasi dengan orang-orang yang belum fasih dengan bahasa Inggris, kita menggunakan Google Translate untuk berkomunikasi dengan mereka. Terus juga pada waktu di Thailand itu kami dari tim Unsri itu pernah nyasar sampai ke pinggiran kota, dan itu merupakan pengalaman yang nggak bisa saya lupakan gitu. Oke, aku juga penasaran nih Kak, Kakak kan keluar negeri ya, pastinya banyak fasilitas-fasilitas yang harus dipersiapkan. Kira-kira dari fasilitas-fasilitas itu siapa sih Kak yang memfasilitasi, dan dananya tuh dari siapa Kak? Apakah dapat dari yang lembaga yang Kakak bilang tadi, atau mungkin dari masing-masing individu yang ingin mengikuti lomba? Boleh diceritain Kak? Oke, kalau untuk akomodasi perjalanan sampai ke tempat kita lomba itu dibiayain semua dari Unsri. Jadi semuanya dibiayain dari Unsri. Kita juga mendapatkan uang bahan baku untuk membuat produk kita. Kita juga mendapatkan uang saku selama di sana. Terus pokoknya semuanya dibiayain dari Unsri. Tetapi pada beberapa tahun terakhir itu dari Unsri menggunakan sistem reimburse gitu. Jadi menggunakan uang kita dulu, lalu pada saat kita sudah mengajukan laporan pertanggungjawaban akan lomba tersebut, baru nanti uangnya bisa cair ke kita gitu. Oh, berarti nggak langsung sebelum berangkat itu dapat uangnya gitu ya? Iya, kalau untuk tahun-tahun sebelumnya tuh dibiayain langsung gitu, tanpa kita mengeluarkan sedikit berarti pun. ini sistem baru gitu ya Kak ya? Benar. Oke, bisa di note nih teman-teman buat yang mau ikutin lomba ini tadi. Ada sistem baru dari Unsri bahwa teman-teman harus nyiapin uangnya lebih dulu, baru nanti bakal diganti di akhir ya Kak Iya, ya? benar. Oke, Kakak kan lombanya di luar negeri nih Kak, pastinya banyak berkompetisi dengan orang-orang dari negara lain. Boleh diceritain kira-kira dari negara mana aja salah satunya, dan gimana perasaannya bisa berkompetisi dengan orang-orang dari negara lain? Oke, kesannya untuk bisa berkompetisi dengan orang-orang dari negara lain tentunya memiliki rasa bangga ya. Karena bisa mencapai di tahap itu, bisa berhasil sampai di tahap itu. Dengan bertemu orang-orang hebat, saya bisa sharing dengan mereka, terus juga pokoknya memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Itu saya sangat mempunyai rasa bangga itu, sampai di tahap itu. Terus untuk negara mana aja itu banyak, lebih dari 25 negara yang ikut di kompetisi tersebut gitu. Oke, itu kan kalau yang internasional ya Kak ya? Kalau yang nasional ini kalau nggak salah aku pernah lihat kalau Kak Dini ini juga udah jadi MAPRES atau mahasiswa berprestasi di Fakultas Pertanian kalau nggak salah tahun ini ya Kak ya, tahun 2024. Iya, tahun 2024. Nah, boleh diceritain Kak, MAPRES itu apa dan gimana sih Kak cara daftarnya gitu? Mungkin dari sobat-sobat tekper yang lagi nonton pengen nih jadi mahasiswa berprestasi selanjutnya. Oke, jadi bagi sobat tekpers yang mau mengikuti atau mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi itu, MAPRES itu sebenarnya kegiatan yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Jadi diadakan untuk menyeleksi mahasiswa-mahasiswa yang bisa mewakili prodi, mewakili fakultas, bahkan mewakili universitas untuk bersaing dengan universitas-universitas lainnya sampai menjadi MAPRES nasional gitu. Nah, untuk tips and trick ya mungkin Iya, ya. boleh Kak diceritain. Untuk tips and trick yang pertama kita harus niat. Kita niat nih mau mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi. Terus selain niat kita harus menyeimbangkan antara akademik dan juga non akademik. IPK itu sangat diperlukan untuk melakukan pendaftaran mahasiswa berprestasi itu. Minimal itu 3,0 atau syukur-syukur bisa mencapai 3,5. Itu sangat luar biasa. Terus selain itu kita juga harus menabung prestasi. Kita juga harus menabung prestasi karena mengapa? Pada saat pemilihan mahasiswa berprestasi itu memiliki bobot persentase nilai akan prestasi-prestasi yang telah kita capai selama kuliah ini gitu. Terus selain menyeimbangkan antara akademik dan non akademik, kita harus mempersiapkan untuk bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Berarti kembali lagi bahasa Inggris. Iya benar, kembali lagi ke bahasa Inggris karena berdasarkan pengalaman saya selama mengikuti pemilihan mahasiswa berprestasi di fakultas kemarin, itu terdapat 2 skill komunikasi. Yang pertama ada speaking dan juga ada listening. Terus
speaking kita itu diuji pada saat kita akan memaparkan karya tulis atau gagasan ide yang telah kita buat. Jadi kebetulan kemarin itu karya tulis saya itu tentang ini, revolusi industri 5.0 yang dikaitkan dengan poin-poin atau salah satu poin di SDGs, Sustainable Development Goals. Terus pada saat sudah kita selesai mempresentasikan, kita juga akan dites akan listening kita. Jadi dewan juri itu akan bertanya mengenai karya tulis yang telah kita buat gitu. Nah, pada saat kan kita pasti bakal nervous, bakal gugup ya ketika berada di depan untuk melakukan pemaparan itu. Nah, kalau bisa kita harus menghindari bagaimana untuk tidak nervous. Karena pada saat kita nervous, kita akan kurang jeli memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh dewan juri tersebut. Dewan juri juga akan memberikan pertanyaan itu dalam bentuk bahasa Inggris juga gitu kan. Nah, selain itu tips bagaimana kita bisa memahami, bisa menjawab pertanyaan dari dewan juri itu, kita harus menggunakan memori kita atau memahami karya tulis yang kita buat. Jadi walaupun kita masih dalam posisi nervous atau gugup, selagi kita bisa memahami dan mengetahui apa isi gagasan kita itu, kita akan bisa melakukan improvisasi terhadap jawaban-jawaban tersebut gitu. Jadi kuncinya tuh kita harus tahu ya kita apa yang mau kita bawain kayak gitu, kita harus paham dulu sebelum dijabarkan atau mungkin nantinya dilakukan tanya jawab ya Kak ya. Iya, benar sekali. Oke, jadi buat teman-teman yang rasanya tahun depan mau jadi mapres atau mawapres, itu boleh banget untuk mendengarkan tips-tips atau kiat-kiat yang udah dikasih oleh Kak Dini. Tapi yang paling penting nih Kak, yang aku pengen tahu, Kakak ini dapat info dari mana ada lomba-lomba kayak gini? Apakah udah Kakak targetin dari masuk kuliah mungkin Kak, dari maba udah aku mau ikut lomba-lomba ini gitu, atau mungkin Kakak ngalir aja kayak misalkan lihat postingan dari ini ada lomba ini aku ikut atau gimana Kak? Boleh diceritain Kak? Oke, jadi untuk pertama kali saya mengikuti lomba itu kan yang di Thailand tadi kan. Nah, saya melihat postingan dari kakak tingkat SMA saya, kok bisa nih lomba sampai ke luar negeri nih, gimana caranya? Jadi saya bertanya nih kepada beliau, gimana sih tips and trick untuk bisa mengikuti lomba. Kebetulan dia itu juga alumni kita angkatan 2018 kan. Jadi saya bertanya kepada beliau, terus setelah tidak lama dari itu, saya diajak untuk satu tim dengan temannya gitu, dengan temannya dari fakultas lain. Jadi kita kolaborasi fakultas nih untuk satu tim itu gitu. Terus untuk lomba-lomba yang lainnya itu mungkin ngalir aja ya. Kita kan tadi kan sudah kita harus meeting goals kan, meeting goals apa aja nih yang mau kita capai. Kita mau mengikuti lomba ini, dan lomba itu. Jadi kayak kita harus mempunyai plan ke depannya gitu untuk mencapai prestasi-prestasi kita gitu. Nanti kalau misalkan ada sobat-sobat tekter yang nonton dan tertarik mau ikut lomba-lomba ini, boleh nggak sih Kak buat sharing-sharing sama Kakak? Boleh banget, silakan kontak aku aja. Oke, sobat tekter bisa dikontak langsung Kak Dini buat nanya-nanya masalah lomba. Oke, kita beralih dari lomba, aku mau nanyain hal-hal yang mungkin lebih ke kuliah nih Kak. Kakak ini kan kayak udah Kakak bilang tadi, kalau mau jadi mawapres tuh IPK-nya harus bagus, udah nabung-nabung prestasi juga. Nah, gimana sih tips Kakak buat membagi waktu antara kuliah dan juga lomba-lomba yang udah Kakak ikutin tadi? Oke, untuk menyeimbangkan antara kuliah dan lomba itu merupakan hal yang cukup menantang ya. Karena awalnya itu juga merupakan salah satu kendala bagi aku untuk mengikuti kegiatan banyak hal. Jadi di situ aku kesulitan untuk work-life balance-nya, sehingga yang berujung aku itu stres sendiri gitu, sampai aku mengesampingkan kesehatan aku. Nah, untuk tipsnya itu yang pertama kita harus setting goals. Kita harus setting goals dengan menentukan tujuan kita apa, terus apa yang mau kita capai. Nanti hal-hal yang akan kita lakuin adalah bagaimana kita bisa mencapai target tersebut. Setelah kita setting goals, kita juga akan tahu nih mana yang lebih prioritas, mana yang lebih urgent gitu kan. Setelah itu untuk menentukan skala prioritas, biasanya dalam sehari-hari itu saya membuat daily highlight. Jadi setiap hari apa sih yang akan mau aku lakukan gitu. Misalnya
pada hari ini aku pagi tadi ada jadwal bimbingan nih bersama dosen. Terus siangnya aku ada janji untuk podcast bersama teman-teman. Terus mungkin nanti di sore hari saya ada jadwal lain gitu, dan begitupun juga setiap hari harus di planning seperti itu gitu, supaya kita bisa mengefisiensi waktu dan tidak sia-sia gitu, tidak sia-sia. Terus yang kedua tipsnya itu jangan terlalu perfeksionis. Sebenarnya perfeksionis itu bagus ya, karena tetapi kalau dengan perfeksionis yang berlebihan itu akan membuat energi yang ada di diri kita tuh akan cepat habis di salah satu pekerjaan itu aja. Sedangkan untuk pekerjaan-pekerjaan lain yang telah kita setting goals tadi itu akan terbengkalai dan tidak akan terjalankan gitu. Mungkin itu tips untuk membagi kuliah dan lomba. Oke, dari tips kakak tadi kan kakak nyebutin harus setting goals, harus bikin jadwal harian. Kalau nih kak, dalam satu hari itu kayak jadwal kakak tuh nggak sesuai dengan apa yang kakak rencanain. Kira-kira apa yang akan kakak lakuin gitu kak? Oke, kalau misalnya dalam sehari itu nggak sesuai dengan sesuai dengan rencana kita gitu ya. Saya akan melakukan evaluasi gitu, oke. Seharian ini aku ngapain aja sih kok bisa nggak selesai pekerjaan ini gitu. Emang seberapa lamanya sih aku meninggalkan pekerjaan itu sehingga menjadi menumpuk nih untuk di hari-hari berikutnya gitu. Jadi untuk evaluasi setiap hari itu juga diperlukan supaya bisa kembali lagi untuk menargetkan tujuan-tujuan kita. Oke, kakak ini udah semester 7 ya kak? Iya, kalau nggak semester salah. 7. Aku juga penasaran nih, kira-kira dari kakak semester 1 sampai semester 7 ini ada nggak sih kayak tantangan-tantangan dalam dunia perkuliahan yang kakak hadapi? Untuk tantangan selama kuliah, mungkin salah satu tantangan terbesarnya yaitu sulitnya untuk memahami mata kuliah ya. Mungkin mata kuliah itu mempunyai materi yang lebih kompleks sehingga membutuhkan metode belajar lain nih seperti praktikum mungkin, terus juga diskusi dengan teman-teman yang lebih paham. Jadi dengan mempunyai lingkungan yang suportif ke kita untuk dengan selalu mendukung apa yang kita lakukan itu juga hal yang sangat bisa disyukuri gitu, untuk kita bisa mengatasi tantangan-tantangan kita selama di kuliah. Terus selama di kuliah ini aku juga belajar memanage keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan kita sebagai anak rantau ya, sebagai anak rantau yang setiap bulannya atau setiap minggunya ditransfer sama orang tua kita. Jadi bagaimana dengan jumlah yang segitu harus cukup untuk menghidupi selama 1 bulan atau 1 minggu sampai dengan ditransfer lagi di bulan depan atau minggu depannya gitu. Oke, ngomong-ngomong masalah kuliah nih kak ya, jurusan kita khususnya nih jurusan teknologi pertanian tuh salah satu jurusan yang bisa dibilang itu padat sekali gitu kak, mulai dari tugasnya, mungkin praktikumnya kayak gitu. Kakak sendiri sebagai seorang mahasiswa pernah nggak sih kak kayak merasa aduh males banget nih mau ngerjain tugas kayak gitu, dan kalau misalkan pernah itu gimana sih kakak cara mengatasi biar nggak terlalu larut untuk terus males-malesan gitu kak? Oke, tentunya pernah ya, kita sebagai mahasiswa pasti wajar banget mengalami atau merasakan rasa malas, lesu untuk belajar ataupun mengerjakan tugas-tugas kita kan. Nah, tetapi ada tips dari aku. Yang pertama itu kalau aku ya menargetkan terlebih dahulu apa tujuan belajar kita. Terus setelah kita targetkan, kita memvisualisasikan dengan visualisasi bagaimana jikalau saya sudah mencapai tujuan belajar itu, apa yang akan dapat, apa yang saya rasakan gitu. Dengan visualisasi atau membayangkan bagaimana keadaan selanjutnya itu bisa memacu motivasi untuk lebih semangat dalam belajar. Terus yang kedua, kalau misalnya saya berhasil melawan rasa malas itu, biasanya saya memberikan self reward kepada diri sendiri, kayak misal beli jajan atau beli apa gitu. Yang penting mengucapin terima kasih ke diri sendiri karena sudah berhasil melewati tantangan-tantangan sebelumnya gitu. Jadi penting banget ya, iya, self reward gitu ya. Iya, banget. jadi teman-teman harus berterima kasih kepada diri sendiri karena memang diri kamu yang membawa kamu bisa sampai saat ini ya kak ya. Iya, betul sekali. Oke, jadi pertanyaan tadi itu jadi pertanyaan terakhir buat podcast kita hari ini. Sebenarnya
Masih banyak banget yang mau ditanyain buat Kak Dini, buat kiat-kiatnya mungkin. Boleh kan Kak ini kalau misalkan setelah podcast ini dari teman-teman sobat Tekper ini buat mau tanya-tanya sama Kakak masalah lomba-lomba gitu, boleh banget kan Kak? Iya, boleh banget. Aku open sharing. Silakan mungkin kontak WA atau mungkin DM IG itu bisa. Oke, mungkin buat menutup atau mengakhiri podcast kita di episode kali ini, Kakak boleh nih ngasih kata-kata atau motivasi buat seluruh sobat-sobat Tekper yang lagi nonton saat ini. Oke, untuk mungkin motivasi ya. Saya ingin mengatakan kalau kita harus bersyukur mempunyai privilege selagi kita bisa kuliah. Karena kita harus memanfaatkan privilege itu untuk meraih mimpi-mimpi kita, untuk meraih tujuan-tujuan kita yang setinggi-tingginya. Di masa-masa kuliah ini kita kan di umur 20-an ya rata-rata. Nah, umur 20-an itu merupakan golden age bagi kita untuk bisa mencapai tujuan-tujuan kita yang setinggi-tingginya tadi. Selain itu kesuksesan itu nggak bisa diraih secara instan, harus ada kerja keras, kerja cerdas, terus selalu disiplin dan juga harus konsisten. Kalau teman-teman itu merasa malas atau lesu itu atau jatuh bangun mungkin ya, jatuh bangun itu wajar banget dalam suatu proses, tapi ingat lakukanlah yang terbaik menurut diri Anda sendiri gitu. Oke, jadi bisa di note teman-teman, menjadi seorang mahasiswa itu adalah sebuah privilege, jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Aku mau ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan juga kesempatan yang diberikan kepada Kak Dini untuk menghadiri podcast kita hari ini Kak. Iya, sama-sama. Mungkin itu aja podcast kita di episode kali ini. Aku bersama Kak Dini akan mengakhirinya, tapi sebelum itu aku himbau kepada teman-teman untuk jangan lupa like dan juga subscribe channel dari Himateta Podcast ini, dan tetap follow dan ikuti seluruh akun Instagram Himateta supaya kita bisa berkembang bersama, tumbuh lebih besar. Saya akhiri, sampai jumpa semuanya. Bye-bye.